Suami terima THR 50 juta dan memberikan semuanya pada ibunya, lalu memaksaku memberi tambahan 30 juta untuk belanja lebaran. Aku tak membantah, tapi di malam takbiran aku pulang ke rumah orang tuaku. Pagi harinya, keluarga suamiku menelepon 99 kali. Memohon aku kembali. Sore itu, 3 hari sebelum lebaran, saat jalanan dipenuhi orang-orang yang bergegas membeli kue kering dan parsel, suasana di dalam rumahku justru terasa dingin dengan cara yang berbeda. Namaku Maya, seorang karyawati swasta, dan sudah genap 6 tahun aku menikah. Suamiku, Bagas, adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga, dan ibu mertuaku bernama Ibu Wati. Sejak menikah, aku pindah dan tinggal bersama mereka. Aku selalu menanamkan dalam benakku, menjadi seorang menantu harus banyak sabar, banyak mengalah, dan harus mendahulukan kepentingan keluarga suami. Selama 6 tahun, aku percaya bahwa selama aku hidup dengan baik dan tahu diri, semuanya akan baik-baik saja. Sore itu, Mas Bagas pulang kerja lebih awal dari biasanya. Begitu masuk rumah, wajahnya berseri-seri. Tangannya memegang sebuah amplop tebal yang ia letakkan dengan mantap di atas meja. Belum sempat aku bertanya, ia sudah lebih dulu bicara dengan nada gembira, tahun ini kantor kasih bonus dan THR totalnya 50 juta. Mendengar angka itu, hatiku ikut senang. Bukan karena mata duitan, tapi karena berpikir akhir tahun ini ada sedikit kelebihan rezeki. Bisa memberi orang tua dan mertua, serta belanja untuk lebaran agar tidak terlalu pas-pasan. Tapi kegembiraan itu belum sempat mekar sepenuhnya saat ia melanjutkan dengan cepat, uang ini semua sudah Mas kasih ke ibu, ya. Biar ibu yang atur semuanya untuk lebaran. Aku sedikit tertegun, tapi kemudian mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, uangnya dipegang oleh orang tua di rumah, ibu yang mengelola untuk kebutuhan bersama juga tidak salah. Aku hanya mengangguk pelan. Belum sempat mengatakan apapun. Suasana di rumah saat itu terasa masih normal. Hingga akhirnya Mas Bagas menoleh ke arahku, suaranya merendah tapi tegas, "Kamu tambahkan 30 juta lagi untuk ibu, ya. Lebaran tahun ini pengeluarannya banyak." Kalimat itu jatuh di meja makan begitu ringan, tapi di telingaku terasa seberat batu. Aku mengangkat kepala menatap suamiku, mengira aku salah dengar. Aku bertanya dengan sangat pelan. Nyaris berbisik. 30 juta untuk apa, Mas? Ia langsung mengerutkan kening, menjawab dengan ketus, pakai tanya segala. Keluarga kita dari dulu kan memang begini. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sana sambil mengupas kuaci. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Tatapannya melintas ke arahku, bukan tatapan bertanya, bukan juga tatapan simpati, melainkan seperti sedang menakar-nakar, berapa banyak lagi uang yang bisa ia tarik dariku. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa bukan lagi seorang menantu, bukan juga bagian dari keluarga, melainkan seperti sebuah dompet berjalan. Aku duduk terdiam, hatiku kalut. Selama 6 tahun, setiap kali lebaran, bonusku hampir tidak pernah tersisa di tanganku. Kadang untuk renovasi rumah, kadang untuk angpau sanak saudara, kadang agar ibu yang atur biar lebih berkah. Aku selalu berpikir, sudahlah, aku ini menantu, mengalah sedikit demi kedamaian rumah tangga. Tapi sore itu, saat mendengar angka 30 juta disebut begitu enteng, aku baru sadar. Di rumah ini, uangku bukanlah sebuah kerelaan, melainkan kewajiban. Mas Bagas melihatku diam. Ia menambahkan dengan nada sedikit kesal, "Kamu jangan mikir macam-macam, semua keluarga juga begini. Uangnya kan dipakai ibu untuk kita semua, bukan untuk dirinya sendiri." Aku ingin bertanya balik. Kalau memang untuk kita semua, kenapa tidak pernah ada diskusi denganku? Tapi kata-kata itu tertahan di kerongkongan. Aku sudah terbiasa. Terbiasa setiap kali hendak bicara, aku menelannya kembali. Takut merusak suasana, takut dicap sebagai menantu yang sulit diatur. Makan malam hari itu berlalu dalam keheningan, suara piring dan sendok yang beradu terdengar begitu kering. Ibu mertuaku sesekali menghela napas panjang, seolah akulah yang sedang membuatnya resah. Suamiku sibuk dengan ponselnya,
tidak menoleh ke arahku sama sekali. Aku duduk di sana, memegang sendok tapi tidak merasakan rasa apapun. Di kepalaku hanya terngiang kalimat tadi, keluarga kita dari dulu kan memang begini. Malam itu, aku masuk kamar lebih awal. Di luar, sudah terdengar suara letusan kembang api. Anak-anak tetangga tertawa riang. Sementara aku duduk di tepi tempat tidur, menatap dompetku. Di dalamnya ada keringatku, hasil kerja kerasku, bulan-bulan di mana aku berangkat pagi pulang larut malam. Tiba-tiba kerongkonganku tercekat. Bukan karena sayang uang, tapi karena sadar bahwa selama bertahun-tahun aku sudah terbiasa memberi tanpa pernah ditanya, apakah aku mau atau tidak. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk sangat lama dalam kegelapan, mendengarkan detak jantungku yang terasa berat. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun menjadi menantu, aku merasakan dengan jelas sebuah keretakan muncul di hati. Keretakan yang sunyi, tanpa air mata, tapi cukup dalam untuk membuatku mengerti, jika aku terus diam, harga yang harus kubayar kelak akan jauh lebih besar. Aku duduk di kamar yang sudah akrab itu. Perasaan sesak dari kejadian sore tadi belum juga hilang ketika ingatan membawaku kembali ke masa awal pernikahan. Dulu, jika ada yang bertanya mengapa aku memilih Mas Bagas, mungkin aku akan menjawab dengan sederhana, karena aku pikir ia orang yang baik, keluarganya terpandang, tidak kaya raya tapi tahu sopan santun dan mau bekerja keras. Aku tidak punya mimpi muluk, hanya mendambakan rumah tangga yang tenang, di mana suami istri berjuang bersama. Rumah mertuaku berada di sebuah gang kecil, tidak luas tapi rapi. Hari pertama aku menjadi menantu, aku terus-menerus mendengar satu kalimat. Di keluarga ini, nama baik adalah segalanya. Ibu mertuaku sering sekali mengucapkannya. Saat makan, saat menerima tamu, bahkan saat tetangga berkunjung. Maksudnya sangat jelas, di rumah ini, perkataannya adalah hukum, adalah aturan yang tidak boleh dibantah. Saat itu aku masih muda dan baru menjadi menantu, mendengarnya hanya bisa mengangguk. Kupikir, wajar saja setiap keluarga butuh aturan dan orang tua yang dituakan. Hari pertama aku resmi pindah, ibu mertua memanggilku ke dapur. Suaranya begitu lembut hingga hatiku merasa hangat. Ia berkata, di rumah ini tidak ada bedanya uang siapa, kalau sudah jadi menantu harus ikut memikirkan keluarga. Kalimat itu terdengar begitu bijak dan penuh pengertian. Saat itu aku hanya berpikir sederhana, memikirkan keluarga berarti ikut mengelola, berhemat, dan hidup rukun. Aku tidak menyangka kata memikirkan dalam benaknya punya makna yang sama sekali berbeda. Awalnya, aku dan suami sama-sama bekerja. Pekerjaanku lebih stabil, gajiku pun lebih tinggi darinya. Aku tahu Mas Bagas adalah orang yang punya harga diri, jadi setiap kali menerima gaji atau bonus, aku selalu menyembunyikan sebagian, tidak pernah menyebutkan jumlah aslinya. Aku takut ia merasa minder. Aku selalu bilang padanya bahwa gajiku hanya cukup untuk kebutuhan kecil, urusan besar biar ia yang putuskan. Aku melakukannya bukan karena perhitungan, tapi untuk menjaga perasaannya sebagai kepala keluarga. Namun, entah sejak kapan, pengeluaran-pengeluaran di rumah mulai bergeser ke arahku secara alami. Uang belanja bulanan aku yang beri, biaya perbaikan atap yang bocor aku yang tanggung. Bahkan saat ada acara selamatan kerabat jauh, ibu mertua cukup berkata, "Bulan ini pengeluaran agak banyak, aku sudah otomatis paham harus mengeluarkan uang." Semuanya terjadi dalam diam, tanpa catatan, tanpa ada yang meminta pendapatku, tapi selalu diasumsikan bahwa akulah yang akan menanggungnya. Pernah sekali aku mencoba berkata dengan lembut pada ibu mertua bahwa pengeluaran terlalu banyak, sebaiknya kita lebih berhemat untuk dana darurat. Ia tidak marah, hanya menghela napas sangat panjang lalu berkata, "Perempuan kalau pegang uang, rumah tangga biasanya jadi sering ribut." Loh, nak, kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana agar ia paham bahwa aku bukan menahan uang untuk diriku sendiri, tapi hanya ingin keluarga ini tidak bergantung pada satu orang, tapi aku tidak bicara lagi, takut dianggap perhitungan, takut dicap tidak tahu diri. Mas Bagas jarang sekali membelaku. Setiap kali aku mengeluh lelah, ia hanya mengusap-usap tanganku dan berkata, "Sudahlah, Dek.
Mengalah sedikit sama ibu demi ketenangan rumah. Kalimat itu begitu sering ia ucapkan hingga aku tidak lagi merasa aneh. Aku menenangkan diri. Ia anak laki-laki yang terjepit antara ibu dan istri, wajar jika ia serba salah. Aku pun kembali mengalah, kembali mundur, berpikir jika aku berkorban sedikit, keluarga akan damai. Ada kalanya aku benar-benar lelah. Bekerja seharian, pulang masih harus memasak, bersih-bersih, lalu memikirkan bulan ini harus keluar uang tambahan untuk apa lagi. Tapi setiap kali melihat ibu mertua bercerita pada tetangga bahwa menantunya rajin dan pengertian, hatiku sedikit terhibur. Kupikir, setidaknya usahaku dihargai. Hanya saja, semakin lama aku semakin sadar satu hal yang sangat jelas. Setiap kali rumah butuh uang, orang pertama yang mereka pikirkan adalah aku, bukan berdiskusi apakah pengeluaran itu benar-benar perlu. Tidak ada yang bertanya apakah bulan ini aku punya kesulitan, apakah aku lelah, atau apakah aku ingin menyisihkan sedikit untuk diriku sendiri. Perlahan aku ditempatkan di posisi yang aneh, bukan sepenuhnya bagian dari keluarga, bukan juga orang luar, melainkan seperti seseorang yang wajib memberi karena sudah terbiasa memberi. Pernah sekali aku mencoba tidak langsung memberikan uang, hanya berkata nanti akhir bulan saja. Suasana rumah langsung berubah. Ibu mertua menjadi lebih pendiam, suamiku menjadi lebih mudah kesal, makan malam terasa begitu berat. Aku tidak tahan dengan suasana itu, dan akhirnya tetap mengeluarkan uang. Seolah tidak ada yang terjadi. Saat itu aku tidak sadar, justru sikap mengalahku itulah yang tanpa sengaja mengajari mereka satu hal. Cukup dengan diam cukup lama, aku akan otomatis memberikan uang. Aku telah berkali-kali meyakinkan diriku, hidup demi keluarga, berkorban sedikit tidak apa-apa. Wanita mana yang menjadi menantu tanpa berkorban? Begitulah pikirku. Hingga saat aku melihat ke belakang, aku terkejut menyadari bahwa pengorbananku tidak pernah dianggap sebagai pilihan, melainkan telah menjadi kewajiban. Dan ketika kewajiban itu dianggap wajar, tidak ada lagi yang perlu bertanya apa yang kupikirkan atau kuinginkan. Selama tahun-tahun itu, aku masih hidup dengan keyakinan bahwa selama aku sabar, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak menyangka kesabaranku itu diam-diam menumpuk, hingga suatu hari, hanya dengan satu kalimat dan satu angka yang diucapkan dengan enteng, segalanya akan pecah berkeping-keping dengan cara yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Setelah bibit-bibit masalah yang terpendam selama bertahun-tahun, semuanya seolah ditarik kembali ke masa kini hanya dengan satu kalimat permintaan 30 juta sore itu. Suasana di rumah mendadak menjadi berat, begitu berat hingga aku bisa mendengar detak jam dinding dengan jelas. Hidangan makan malam tersaji lengkap, tapi tidak ada lagi yang bernafsu untuk makan. Ibu mertuaku duduk diam, tangannya masih sibuk dengan kuaci, sementara suamiku bersandar di kursi, tatapannya menghindar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara setenang mungkin. Aku bertanya pada suamiku, tanpa nada tinggi atau menuduh, kenapa urusan sebesar ini, Mas tidak diskusikan dulu denganku, aku hanya butuh satu penjelasan, sebuah sikap hormat yang paling mendasar. Tapi jawaban yang kuterima adalah kerutan keningnya yang kesal. Ia langsung membentak. Ini kan uang suami istri, bukan uangmu sendiri, kenapa harus didiskusikan? Kalimat itu jatuh di meja makan seperti sebilah pisau. Uang suami istri, tapi mengapa hanya aku yang harus mengeluarkan? Sementara dalam pengambilan keputusan, aku tidak pernah dilibatkan. Belum sempat aku bicara lagi, ibu mertua menyela. Ia melontarkan kalimat singkat dan dingin. Kalau tidak punya, ya, bilang saja tidak punya. Tidak usah banyak tanya bikin pusing. Aku menoleh ke arahnya. Sebuah perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan rasa getir yang sudah akrab. Ternyata dalam pikirannya, aku tidak punya hak untuk bertanya, hanya punya hak untuk memberi. Bertanya berarti sombong, perhitungan, dan tidak tahu diri. Pada saat itu, aku sadar akan satu hal yang sangat jelas. Di rumah ini, mereka sudah menganggap bahwa aku wajib punya uang, dan wajib siap memberikannya kapanpun dibutuhkan, tanpa peduli apa yang kupikirkan, kurasakan, atau apakah aku punya kesulitan atau tidak.
Aku seperti sebuah brankas cadangan yang harus selalu terisi, dan jika suatu saat kosong, itu adalah kesalahanku. Aku mencoba sekali lagi. Kali ini untuk memberiku jalan keluar. Aku berkata perlahan, kalau memang perlu, aku bisa bantu sebagian. Angka segitu terlalu besar, aku tidak bilang tidak mau memberi. Hanya meminta untuk berkontribusi sesuai kemampuanku. Tapi begitu ucapanku selesai, nada suara ibu mertua langsung berubah. Ia meletakkan cangkirnya dengan keras di meja, menatap lurus ke arahku. Kamu ini egois sekali. Punya uang sedikit saja sudah perhitungan, jadi menantu pelit sama keluarga suami, buat apa? Kata-kata itu seolah sudah lama ia siapkan, hanya menunggu kesempatan untuk dilontarkan. Aku belum sempat bereaksi, suamiku sudah berdiri. Ia menoleh padaku, suaranya penuh kekesalan. Kamu ini merusak suasana lebaran saja. Orang lain setahun sekali ingin kumpul dengan gembira, kamu malah bikin masalah. Aku menatapnya, pria yang telah kupanggil suami selama 6 tahun, dan hatiku tiba-tiba terasa hampa. Ia tidak bertanya apakah aku tertekan. Tidak bertanya dari mana aku harus mendapatkan uang itu. Ia hanya menyalahkanku karena merusak suasana lebaran. Saat itu aku merasa berdiri sendirian. Di satu sisi adalah orang yang melahirkannya, di sisi lain adalah teman hidupku. Dua orang terpenting dalam hidupku justru memandangku seolah akulah biang keladinya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bukan karena kehabisan kata-kata, tapi karena aku sadar, bicara lebih banyak pun tidak akan mengubah apapun. Aku tidak menangis. Sejujurnya aku sudah terbiasa dengan momen seperti ini. Terbiasa menjadi pihak yang harus mengalah, mundur, dan menanggung. Tapi kebiasaan itu tidak membuatku kebal dari rasa sakit, itu hanya membuatku membisu. Aku duduk di sana, menatap hidangan yang mulai dingin, menatap wajah-wajah yang akrab tapi terasa begitu asing. Makan malam berakhir dalam keheningan yang mencekam. Ibu mertua masuk ke kamarnya, suamiku menyusul, tanpa sepatah kata pun padaku. Aku membereskan meja makan sendirian, mencuci setiap piring seperti biasanya. Tapi di kepalaku saat itu bukan lagi urusan rumah, melainkan 6 tahun yang telah berlalu. Bagaimana aku telah hidup, berapa kali aku telah mengalah, dan bagaimana aku telah meyakinkan diriku untuk tetap bertahan di rumah ini. Malam itu, aku nyaris tidak tidur. Berbaring di samping suami, aku mendengar napasnya yang teratur, sementara mataku terbuka menatap langit-langit kamar. Pikiran-pikiran silih berganti. Aku teringat setiap kali aku memberikan uang tanpa ditanya, setiap kali aku lelah tapi tetap harus tersenyum demi kedamaian. Aku juga teringat saat-saat aku menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir, terlalu sensitif. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku paham akan sebuah kenyataan pahit. Jika aku terus diam, terus mengalah, maka angka yang diminta hari ini bukanlah yang terakhir. Aku sadar, bukan aku yang egois atau pelit. Aku hanya telah memberi terlalu banyak tanpa pernah membuat batasan. Dan ketika tidak ada batasan, orang akan terus mengambil, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Memikirkan itu, hatiku sesak. Bukan karena takut, tapi karena kasihan pada diriku sendiri. Menjelang subuh, aku duduk, memandang keluar jendela. Langit masih gelap, angin dingin masuk melalui celah jendela. Tiba-tiba aku melihat dengan jelas sesuatu yang selama ini selalu kuhindari. Jika aku tidak melangkah keluar untuk diriku sendiri, tidak akan ada yang melakukannya untukku, dan lebaran kali ini mungkin tidak akan berlalu dengan damai seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di dalam hatiku, sebuah keputusan perlahan terbentuk, pelan tapi pasti, dan tidak bisa ditarik kembali. Pagi di malam takbiran, aku bangun sangat pagi. Di luar gang, terdengar suara sapu lidi yang digesekkan ke jalanan. Aroma daun ketupat dan beras dari rumah tetangga terbawa angin, mengingatkan bahwa lebaran sudah di depan mata. Biasanya, mendengar suara-suara itu hatiku sudah ikut gembira. Tapi pagi itu, dadaku terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menekan dan tidak bisa kuangkat. Aku tahu masalah kemarin belum selesai. Benar saja. Baru saja melangkah ke dapur, aku sudah mendengar suara ibu mertuaku. Ia sedang duduk di meja makan, memegang buku catatan pengeluaran,
Suaranya terdengar setengah mengingatkan, setengah memerintah. Hari ini kamu transfer uangnya lebih awal, ya. Biar ibu bisa langsung belanja. Akhir tahun begini sibuk sekali. Ia mengatakannya dengan sangat wajar, seolah hal itu sudah disepakati sebelumnya. Aku berhenti sejenak, menatapnya, lalu menatap buku di tangannya. Hatiku terasa hampa. Belum sempat aku menjawab, suamiku keluar dari kamar. Ia tidak banyak bicara, hanya mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu meletakkannya tepat di hadapanku di atas meja. Layar menyala. Angka 30 juta tertera dengan jelas, menungguku untuk konfirmasi. Ia berkata singkat, transfer sekarang saja. Pagi ini ibu banyak urusan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Seolah mentransfer uang adalah hal yang wajar, sebuah kewajiban, tidak perlu didiskusikan. Aku menatap layar ponsel itu, sangat lama. Pada saat itu, semua gambaran dari tahun-tahun sebelumnya seolah kembali serentak. Saat-saat aku mengambil uang tanpa ditanya, saat-saat aku memberi dalam diam, saat-saat aku menenangkan diri bahwa semua ini demi keluarga. Aku sadar, semua usahaku untuk sabar selama ini, pada saat ini, menjadi tidak berarti. Sebanyak apapun aku mengalah, sebanyak apapun aku memberi, mereka akan tetap menganggapnya sebagai hal yang seharusnya. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan sangat pelan. Aku tidak membantah, tidak berdebat, tidak juga menjelaskan seperti biasanya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, dengan nada begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Lebaran ini, aku pulang ke rumah orang tuaku. Begitu kalimat itu selesai, dapur seolah membeku. Ibu mertua terpaku. Suamiku langsung mengangkat kepala menatapku seolah tidak percaya. Lalu ibu mertua berteriak, suaranya melengking. Apa katamu? Malam takbiran mau pulang? Kamu anggap apa rumah ini? Ia berdiri, matanya penuh amarah, seolah aku baru saja melakukan dosa yang tidak termaafkan. Aku menatapnya, tidak lagi merasa takut atau bersalah seperti dulu. Aku hanya merasa lelah. Rasa lelah yang sudah terlalu lama hingga tidak ada lagi tenaga untuk bereaksi. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku berbalik dan berjalan ke kamar, mulai berkemas. Aku melipat pakaian dengan sangat perlahan dan rapi, seolah sedang melakukan sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Di lantai bawah, suara ibu mertua masih terdengar. Menyalahkan, memaki, diselingi suara suamiku. Terkadang membujuk, terkadang kesal. Tapi anehnya, suara-suara itu tidak lagi membuat jantungku berdebar. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada tatapan atau perkataan mereka. Saat aku menarik koper ke depan pintu, suamiku sudah berdiri menghalangi jalan. Ia berkata dengan suara keras, penuh kekesalan. Kamu ini mau bikin drama apa? Lebaran begini malah bikin keributan. Aku menatapnya, pria yang telah hidup bersamaku selama 6 tahun, dan sadar bahwa di antara kami saat ini tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku hanya menjawab sangat pelan, aku lelah, Mas, biarkan aku tenang. Kalimat itu tidak mengandung amarah, tidak juga dendam. Hanya sebuah permohonan yang sangat terlambat untuk diriku sendiri. Ia masih berdiri di sana, mungkin menungguku untuk mengalah lagi seperti biasanya. Tapi aku tidak berhenti. Aku membawa koperku, menyelinap melewatinya dan berjalan keluar. Tidak ada yang menahanku lagi. Mungkin mereka tidak percaya aku benar-benar akan pergi, atau mungkin mereka pikir aku akan kembali seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Sore di malam takbiran, jalanan di depan rumah ramai. Semua orang sibuk, menenteng belanjaan, wajah mereka penuh harap. Aku berjalan di tengah keramaian itu, hatiku terasa kosong sekaligus lega. Kosong karena 6 tahun pernikahan tiba-tiba tampak begitu jelas sebagai sebuah perjalanan panjang penuh kesabaran yang disia-siakan. Lega karena untuk pertama kalinya aku berani melangkah keluar dari rumah yang telah kujaga dengan keheninganku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku juga tidak tahu apa yang akan mereka katakan tentangku di rumah itu, bagaimana kemarahan mereka, atau dengan nada apa mereka akan menceritakanku pada kerabat, tapi aku tahu betul satu hal. Jika aku kembali saat ini, aku akan terus hidup seperti dulu, terus mengalah, terus memberi uang.
dan terus meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan aku tidak mau itu lagi. Saat mobil travel yang kunaiki memasuki jalanan yang akrab menuju rumah orang tuaku, hari sudah mulai gelap. Aku melihat keluar jendela, hatiku terasa tenang. Aku tidak menyangka keputusan untuk pergi di sore hari sebelum Lebaran itu datang begitu cepat. Aku hanya tahu, pada saat itu, aku telah memilih untuk berpihak pada diriku sendiri. Dan aku juga tidak menyangka, keputusan yang tampaknya begitu sunyi itu justru menjadi awal dari badai yang lebih besar yang menantiku di depan. Pagi hari pertama Lebaran, aku akan memahaminya dengan jelas saat ponselku berdering tanpa henti, membawa panggilan-panggilan yang saat ini bahkan belum bisa kubayangkan. Aku tiba di rumah orang tuaku saat hari sudah gelap. Gang kecil yang akrab itu terang benderang, suara obrolan dan tawa dari rumah-rumah tetangga terdengar sayup-sayup. Aroma dupa dan kue-kue kering khas Lebaran tercium di udara. Di dalam rumah, hidangan untuk malam takbiran sedang disiapkan. Ayah sedang merapikan sesajen, sementara ibu menambahkan buah-buahan ke meja. Suasana hangat itu membuatku berhenti sejenak. Hanya beberapa jam yang lalu, aku berada di rumah suamiku dengan perasaan dingin hingga ke tulang. Ibu, melihat koper di tanganku, langsung mengerti. Ia tidak bertanya apa yang terjadi, tidak juga menyindir. Ia hanya berkata sangat pelan tapi tegas. Sudah, tenang saja di sini, Lebaran jangan bertengkar. Kalimat sederhana itu, bagiku saat itu, terasa seperti sebuah jangkar yang membuatku kembali kokoh. Aku mengangguk, menarik koperku masuk. Hatiku sedikit tenang, aku membantu ibu menata piring dan merapikan hidangan. Semua orang berusaha menjaga suasana seperti tahun-tahun sebelumnya, membicarakan pasar kaget, bunga sedap malam di teras, seolah kedatanganku yang mendadak ini adalah hal biasa. Aku mencoba tersenyum, mencoba membaur, tapi hatiku masih terasa gamang. Aku tahu, pihak keluarga suamiku tidak akan tinggal diam. Belum sampai 1 jam, ponsel di sakuku bergetar. Kulihat layar, nama Mas Bagas tertera jelas. Aku tidak mengangkatnya. Kuletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, dan kembali membantu ibu mengelap cangkir teh. Tapi ponsel itu seolah punya nyawa. Baru saja diam, ia bergetar lagi, dan lagi. Aku tahu, jika aku mengangkatnya sekarang, semua usahaku untuk tenang akan sia-sia. Pesan singkat masuk dengan cepat. Baris pertama muncul di layar. Kamu sudah kelewatan, pulang sekarang kita bicara. Aku membacanya tanpa terkejut. Nada bicaranya sangat kukenal. Menyalahkan sekaligus seolah menegaskan bahwa akulah yang salah. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan kedua datang, nadanya sudah berbeda. Ibu sedih sekali. Apa kamu tidak kasihan pada orang tua? Aku menatap kata-kata itu sangat lama. Selama 6 tahun, setiap kali ada masalah, kata orang tua selalu digunakan untuk memaksaku mengalah. Aku menghela napas pelan, lalu mematikan ponselku. Menjelang tengah malam, ayah menyalakan dupa. Kami sekeluarga berdiri dengan tangan tertangkup di depan meja sembahyang. Aku mencoba fokus, berdoa untuk tahun yang baru dan damai. Tapi di benakku masih terbayang rumah suamiku dengan wajah-wajah tegang. Suara kembang api terdengar dari kejauhan, bercampur dengan tawa di luar gang. Kukira, dengan aku diam, malam takbiran ini akan berlalu dengan tenang. Tapi tepat di pergantian hari, saat jam dinding berdentang 12 kali, telepon rumah berdering. Ibu baru saja akan mengangkatnya, tapi aku sudah tahu siapa yang menelepon. Benar saja, suara ibu mertuaku langsung terdengar begitu gagang telepon diangkat, tinggi dan tajam. Ibu menahan menantu saya untuk apa? Dia itu keluarga saya. Malam takbiran malah pulang? Ini maksudnya apa? Suasana di ruang tamu seketika menegang. Aku terpaku, jantungku berdebar kencang. Ibuku diam sejenak, lalu menjawab. Suaranya sangat tenang tapi setiap katanya jelas. Anak saya bukan barang milik keluarga ibu. Dia lelah, jadi dia pulang ke rumahnya untuk istirahat. Kalimat itu seperti sebuah potongan yang rapi, tanpa basa-basi. Di seberang sana, ibu mertuaku masih bicara beberapa kalimat lagi, suaranya semakin ketus,
tapi ibuku tidak lagi menanggapinya. Ia meletakkan gagang telepon, menoleh ke arahku. Tatapannya penuh kasih sayang sekaligus ketegasan. Rumah menjadi sunyi senyap. Kembang api masih meletus di kejauhan, tapi hatiku terasa bergejolak. Aku tidak pernah menyangka akan datang hari di mana ibuku sendiri harus mengucapkan kata-kata seperti itu untukku. Aku merasa berterima kasih sekaligus pilu. Jika aku tidak didorong sampai ke titik ini, mungkin ibuku tidak perlu mengucapkan kalimat setajam itu di malam Lebaran. Setelah panggilan itu, firasatku semakin kuat bahwa badai tidak akan berhenti di sini. Aku tahu ibu mertuaku bukan orang yang mudah menyerah, apalagi menerima kenyataan menantunya berani pulang di malam takbiran. Aku juga paham, Mas Bagas tidak akan membiarkan semuanya berakhir dengan telepon yang ditutup begitu saja. Di kepalaku, skenario-skenario terburuk mulai bermunculan, tapi anehnya, aku tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Aku duduk di samping ibu, mendengarkannya bercerita tentang lebaran zaman dulu, mendengarkan ayah mengulang kisah-kisah lama. Aku mengangguk menanggapinya, tapi hatiku sudah berbeda. Aku tidak lagi merasa bersalah karena telah pulang. Aku hanya merasa seperti seorang wanita yang sudah terlalu lama lelah dan akhirnya menemukan tempat untuk bernapas. Malam takbiran berlalu dalam keheningan itu. Tidak ada keributan, tidak ada air mata. Tapi juga bukan lagi malam yang tanpa beban seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat semua orang sudah tidur, aku berbaring sendirian di kamar lamaku, mendengar suara angin yang masuk melalui celah jendela. Ponselku masih mati, tapi aku tahu itu hanyalah jeda sebelum badai. Aku tidak menyangka, apa yang terjadi di malam takbiran ini baru permulaan. Pagi hari pertama Lebaran, saat aku membuka mata, semuanya akan memasuki babak baru, lebih sengit, lebih bising, dan tidak ada lagi jalan mundur bagi siapapun. Pagi hari pertama Lebaran, mataku bahkan belum terbuka sempurna saat mendengar ponsel bergetar tanpa henti di samping tempat tidur. Suaranya begitu cepat dan mendesak, seolah seseorang sedang berusaha membangunkanku dengan segala cara. Aku meraihnya untuk mematikan getaran, belum sempat menenangkan diri, ponsel itu bergetar lagi, dan lagi, tanpa jeda. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar. Sebuah perasaan aneh muncul di hatiku, campuran antara lelah dan waspada, seolah aku sudah tahu apa yang menantiku. Aku mengambil ponsel. Angka yang tertera di layar membuatku terpaku. 99 panggilan tak terjawab. Nama suamiku, ibu mertuaku, kakak ipar, bahkan beberapa nomor asing yang tidak kusimpan. Hanya dalam beberapa jam sejak tengah malam, mereka telah meneleponku hampir 100 kali. Aku langsung duduk, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku mengerti, di seberang sana, mereka jauh lebih panik daripada aku. Kulihat jam, baru pukul 6 lebih sedikit, di luar. Orang tuaku belum bangun. Suasana pagi Lebaran masih sepi, hanya ada suara kicau burung gereja di teras. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil balik. Aku tahu aku tidak bisa lari selamanya, dan aku juga tidak mau lari lagi. Begitu panggilan tersambung, suara ibu mertuaku langsung meledak, tanpa salam, tanpa basa-basi. Kamu mau bikin kekacauan sepanjang tahun, hah? Hari pertama Lebaran kelakuanmu seperti ini. Aku memegang ponsel, mendengarkan setiap kata, setiap nada yang sudah akrab itu, dan hatiku terasa hampa. Tidak ada lagi rasa sakit seperti sebelumnya. Aku hanya mendengarkan seperti sedang mendengar orang asing bicara tentang hal yang tidak ada hubungannya denganku. Belum sempat aku menjawab, suara suamiku menyela, mungkin ia merebut ponsel dari ibunya. Suaranya terdengar kesal tapi dibuat-buat rendah, campuran antara marah dan membujuk. Pulanglah, Dek, Mas sudah bela-belain kamu di depan ibu. Kita bicara di rumah. Aku bertanya langsung, tanpa basa-basi atau menjaga perasaan seperti dulu. Mas bela-belain apa? Di seberang sana, ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan cepat seolah sudah disiapkan. Ibu sudah mau mengalah. Kamu cukup kasih 15 juta saja, masalah ini kita anggap selesai.
Kalimat itu terdengar begitu jelas di telingaku di pagi hari pertama Lebaran, saat orang-orang di luar sana sedang saling mengucapkan selamat dan mendoakan kedamaian. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya aku tertawa lepas dalam panggilan seperti ini. Suara tawaku sepertinya membuatnya terpaku, karena aku mendengar keheningan singkat di seberang sana. Aku berkata perlahan, kata demi kata. Ternyata meneleponku pulang itu untuk negosiasi harga. Aku tidak tahu mengapa aku bisa setenang ini. Tapi aku tahu betul, pada saat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang telah berubah total. Belum sempat suamiku bicara lagi, suara ibu mertuaku kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Lebaran malah kabur dari rumah suami. Kamu anggap apa aku ini? Kata-kata itu, jika diucapkan beberapa hari yang lalu, mungkin akan membuatku gemetar, merasa bersalah, bahkan menangis meminta maaf. Tapi di pagi Lebaran tahun itu, hatiku justru terasa dingin, bukan karena dimarahi, tapi karena aku sadar, sampai detik ini pun, di matanya, aku hanyalah seseorang yang harus memberi uang untuk membeli kedamaian. Aku menjawab, suaraku sangat pelan tapi jelas, saya tidak mau lagi membeli kedamaian dengan uang. Mengucapkan kalimat itu, tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku tidak lagi mencoba menjelaskan, tidak lagi mencari cara untuk menyenangkan siapapun. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan, untuk pertama kalinya, secara utuh. Di seberang sana, ibu mertuaku mulai memaki dengan kata-kata yang lebih kasar, diselingi sumpah serapah di awal tahun. Aku tidak mendengarkan sampai selesai. Kujauhkan ponsel dari telinga, lalu kutekan tombol putus. Panggilan itu berakhir tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang dalam di kamarku. Aku duduk di sana, menatap layar ponsel yang meredup. Jantungku masih berdetak teratur, tidak panik seperti yang kubayangkan. Angka 99 panggilan tak terjawab masih tertera di layar. Seperti bukti kepanikan mereka. Aku meletakkan ponsel di meja. Perasaanku bukanlah kemenangan atau kepuasan, melainkan sebuah kejernihan yang sangat nyata. Hanya beberapa menit kemudian, ponsel bergetar lagi. Kali ini nomor kakak ipar. Aku tidak mengangkatnya. Lalu nomor asing, mungkin kerabat yang diminta untuk menelepon. Aku juga tidak mengangkatnya. Aku tahu mereka tidak akan berhenti dengan mudah. Mereka akan mencoba segala cara untuk memaksaku kembali. Karena mereka sudah terbiasa, jika diberi tekanan cukup lama, aku pasti akan mengalah. Di luar, ayah membuka pintu, suara engselnya berderit pelan. Ibuku juga sudah bangun. Melihatku duduk di sana ia bertanya lembut, mereka menelepon, nak? Aku mengangguk. Ibuku tidak bertanya lebih lanjut, hanya menghela napas pelan lalu berkata, sarapan dulu. Sudah pagi Lebaran. Aku memandangi punggung ibuku yang berjalan ke dapur, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan muncul di hatiku. Aku tidak merasa seperti seorang buronan, tidak juga merasa bersalah. Aku hanya merasa sedang berdiri di sebuah perbatasan yang mulai hari ini tidak akan bisa kulintasi kembali ke sisi yang lama. Aku sadar, panggilan di pagi Lebaran ini baru permulaan. Ketika uang tidak lagi mengalir ke tangan mereka, ketika aku tidak lagi mudah goyah oleh makian atau bujukan, mereka akan menggunakan cara lain. Tapi yang paling mengejutkan adalah, aku tidak lagi takut akan hal itu. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali pada keheningan yang dulu. Aku melihat keluar jendela. Sinar matahari pagi pertama Lebaran mulai terasa hangat. Aku tahu, setelah pagi ini, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Dan aku juga tahu, mereka tidak akan mudah menerima kenyataan bahwa aku telah berhenti memainkan peran sebagai menantu yang tahu diri sesuai keinginan mereka. Tapi kali ini, aku siap menghadapinya. Meskipun di depan sana masih banyak keributan yang menunggu. Siang hari pertama Lebaran, saat hidangan lontong opor baru saja disajikan di rumah orang tuaku, ponselku kembali berdering tanpa henti. Bukan lagi panggilan bertubi-tubi seperti pagi tadi, melainkan satu persatu dengan jeda, cukup untuk membuatku sadar mereka telah mengubah taktik. Kulihat layar, nama yang muncul berganti-ganti. Ada bibi dari pihak suami, ada paman, ada juga nomor-nomor asing yang tidak kusimpan. Aku tahu, kerabat dari pihak suami sudah mulai turun tangan.
Panggilan pertama yang kuangkat datang dari seorang bibi yang selama ini selalu kusapa dengan hormat. Suaranya lembut, seolah-olah peduli. Nak, kalau ada masalah, suami istri itu dibicarakan baik-baik di rumah. Kamu begini kasihan ibumu. Belum sempat aku menjawab, ia melanjutkan, uang kan ada, pinjamkan ke ibumu beberapa puluh juta memangnya kenapa? Aku mendengarnya lalu menjawab singkat. Saya tidak meminjamkan, dan saya juga tidak akan meminjamkan. Di seberang sana hening sejenak, lalu telepon ditutup tanpa salam. Belum sampai 5 menit, panggilan lain masuk. Kali ini nadanya berbeda, tidak lagi lembut. Seorang sepupu perempuan bicara terus terang, punya uang tapi tidak tahu diri, jadi menantu macam apa kamu? Aku memegang ponsel, mendengar setiap kata dengan jelas, nada yang akrab tapi terasa begitu asing. Aku tidak membantah, hanya bertanya balik, Mbak dengar dari siapa kalau saya punya uang? Ia mendengus, ibumu yang bilang. Jawaban itu membuatku merinding. Aku mulai mengerti. Selama aku diam, selama aku berusaha tenang di rumah orang tuaku, di seberang sana ibu mertuaku tidak tinggal diam. Ia telah menelepon kerabat dan menceritakan versinya sendiri. Aku tidak perlu bertanya untuk tahu apa yang ia katakan. Bahwa aku membawa lari bonus, bahwa aku kabur di hari Lebaran, bahwa aku membuat keributan, bahwa aku meremehkan keluarga suami. Aku tidak pernah menyangka, hanya dalam satu pagi hari Lebaran, citraku di mata kerabat bisa diputarbalikkan sedemikian rupa. Ponselku berdering tanpa henti. Ada yang menasihati, ada yang menyalahkan, ada yang memaki terus terang. Bahkan ada yang melontarkan kalimat yang sangat menyakitkan, menumpang hidup di rumah mertua tapi kelakuanmu begitu. Tanganku terasa dingin mendengarnya. Selama 6 tahun aku memberi uang tanpa pernah absen, tapi hanya karena aku berhenti satu kali, aku langsung dicap sebagai benalu di mata mereka. Saat itu aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihat dengan sangat jelas satu hal. Mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah, mereka hanya ingin memaksaku kembali ke peranku yang lama. Aku sadar, serangan kali ini bukan lagi soal uang, melainkan soal harga diri. Mereka ingin aku merasa malu, takut pada omongan orang, takut pada kerabat, takut dianggap sebagai menantu durhaka. Sehingga aku akan otomatis kembali, memberi uang, dan meminta maaf. Cara ini dulu selalu berhasil padaku. Tapi kali ini, saat semuanya sudah begitu telanjang, hatiku terasa hampa. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut. Di tengah-tengah panggilan itu, sebuah pesan masuk dari suamiku. Pesannya sangat singkat tapi cukup membuatku merinding. Kalau kamu tidak pulang, aku akan ke sana. Aku menatap tulisan itu sangat lama. Selama 6 tahun hidup bersama, aku belum pernah melihatnya menggunakan nada seperti ini. Bukan membujuk, bukan menyalahkan, melainkan mengancam. Aku tidak langsung membalas. Kuletakkan ponsel, duduk diam sejenak, lalu mengetik satu kalimat balasan, kalau Mas datang, orang tuaku juga ada di rumah. Setelah pesan terkirim, hatiku terasa tenang. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya, tapi aku tahu aku tidak punya jalan mundur lagi. Jika hari ini aku mengalah karena takut, maka selamanya aku akan berada di posisi yang lemah. Aku berdiri. Masuk ke dapur membantu ibu membereskan meja makan, berusaha menjaga agar suasana di rumah tidak terpengaruh. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya masih ada di depan. Menjelang sore, saat kami sekeluarga sedang minum teh, tiba-tiba di depan gerbang terdengar suara mobil mengerem mendadak, diikuti suara orang bicara keras dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Belum sempat aku bereaksi. Suara ibu mertuaku sudah terdengar, melengking tanpa tedeng aling-aling. Mana dia? Kembalikan menantuku. Aku terpaku. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka mereka akan datang seramai ini. Gerbang rumah terbuka. Seluruh keluarga suamiku berdiri di depan. Ibu mertuaku di barisan paling depan, wajahnya merah padam, matanya melotot karena marah. Di belakangnya ada suamiku, kakak ipar, dan beberapa kerabat. Mereka berdiri tepat di depan gerbang. Tidak peduli hari ini hari pertama Lebaran, tidak peduli ini adalah rumah orang tuaku.
Tetangga mulai keluar karena penasaran. Suasana lebaran seketika menjadi tegang dan mencekam. Ibu mertuaku menunjuk lurus ke arahku, suaranya meraung. "Pulang untuk apa kamu ke sini? Cepat kembali ke rumahku." Kalimat itu menggema di siang bolong. Di depan begitu banyak mata, membuatku terpaku sejenak. Kulihat orang tuaku juga sama terkejutnya. Ibuku melangkah maju, suaranya bergetar tapi jelas. "Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik." Hari pertama lebaran begini tidak pantas, tapi ibu mertuaku tidak peduli. Ia menoleh ke suamiku dan berteriak, "Lihat istrimu itu, dianggap apa keluarga kita ini?" Suasana di depan rumah saat itu seperti sebuah medan perang. Bukan lagi urusan suami istri, melainkan pertarungan antara dua keluarga, antara harga diri, dan antara kekecewaan yang sudah terlalu lama terpendam. Aku berdiri di antara kedua belah pihak, merasa begitu kecil tapi juga begitu sadar. Aku mengerti, sejak mereka datang kemari, semuanya telah melampaui batas kesabaran. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang diam seperti dulu. Di depan rumah orang tuaku, suasana begitu tegang hingga aku bisa mendengar napas setiap orang yang tersengal. Para tetangga berdiri menepi di seberang jalan, tatapan mereka campur aduk antara penasaran dan kasihan. Ibu mertuaku, tanpa menunggu dipersilakan masuk, berdiri tepat di tengah halaman dan mulai membacakan dakwaan seolah sudah ia siapkan sejak lama. Ia bilang aku membawa lari uang dan pulang ke rumah orang tua, membuat keributan di hari lebaran, meremehkan keluarga suami, tidak menghormati mertua, dan membuat putranya malu di depan kerabat. Setiap kalimat dilontarkan dengan cepat, tidak memberiku celah sedikit pun untuk menyela. Suamiku berdiri di belakangnya, mengusap-usap dahi dengan raut lelah yang khas, persis seperti peran pria yang terjepit di antara dua pihak yang selalu ia mainkan. Ia tidak menghentikan ibunya, tidak juga membelaku. Sesekali ia hanya menghela napas dan menggelengkan kepala, seolah semua ini di luar kendalinya. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa begitu getir. Selama 6 tahun, setiap kali ada masalah, ia selalu berada di posisi itu. Tidak mau bertanggung jawab, tidak tegas, membiarkan aku dan ibunya menyelesaikan masalah sendiri. Ibu mertuaku baru berhenti bicara setelah suaranya serak. Halaman menjadi sunyi, hanya terdengar suara angin yang meniup dahan pohon mangga di depan rumah. Aku memandang sekeliling, menatap orang tuaku, suamiku, dan para kerabat dari pihaknya yang berdiri di sana. Ada yang tampak puas, ada yang penasaran, ada yang menghindari tatapanku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Suaraku tidak tinggi, tidak juga gemetar. Biar saya jelaskan sekali saja." Tidak ada yang menyangka aku akan bicara setenang itu, jadi semua orang terdiam. Aku menoleh ke arah suamiku lebih dulu, bertanya langsung tanpa basa-basi. "THR dan bonus Mas tahun ini sebesar 50 juta, Mas berikan semua pada ibu, kan?" Pertanyaan itu menggema di halaman, begitu jelas hingga tidak ada yang bisa pura-pura tidak dengar. Suamiku menunduk dan bergumam pelan, tidak berani menatap siapapun. Ia tidak menyangkal, karena memang tidak bisa disangkal. Hanya dengan satu gumaman itu, suasana langsung berubah. Aku tidak berhenti. Aku menoleh ke arah semua yang berdiri di sana dan bertanya lagi dengan nada yang sama datarnya. Selama bertahun-tahun ini, uang renovasi rumah, uang selamatan, uang angpau untuk kerabat, siapa yang mengeluarkan? Tidak ada yang menjawab. Wajah-wajah yang tadinya garang, kini mendadak bungkam. Kulihat beberapa kerabat menunduk, ada yang memalingkan muka, ada yang tiba-tiba sibuk memperhatikan ubin di bawah kaki mereka, seolah di sana ada sesuatu yang sangat menarik. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi bagiku, itu seperti sebuah tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, apa yang selama ini diam-diam kutanggung bukan lagi menjadi rahasiaku sendiri. Aku mengeluarkan ponsel. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Kubuka aplikasi mobile banking, menggulir riwayat transaksi dengan perlahan. Sinar matahari pagi lebaran menerpa layar, angka-angka tertera dengan jelas. Kuulurkan ponsel itu ke depan. Tidak menunjukkannya pada siapapun secara khusus, hanya agar semua orang bisa melihat. Aku berkata perlahan, seolah bicara pada diri sendiri,
Ini biaya perbaikan atap 2 tahun lalu. Ini biaya selamatan keluarga tahun lalu. Ini angpau untuk paman dan bibi saat lebaran. Aku tidak perlu membacakan semuanya. Hanya dengan melihat sekilas, semua orang paham jumlahnya tidak sedikit. Suasana di depan rumah saat itu begitu berat hingga terasa sesak. Aku bisa mendengar dengan jelas suara seseorang menelan ludah. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Ia tidak lagi berdiri tegak seperti saat baru datang. Wajahnya mulai pucat, matanya berkedip-kedip cepat, tidak lagi setajam sebelumnya. Aku tidak menyindir, tidak juga menangis. Aku hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani kubayangkan, apalagi kuucapkan. Saya tidak miskin, saya hanya bodoh karena terlalu lama mengalah. Kalimat itu jatuh dengan sangat ringan, tapi aku bisa melihat dengan jelas reaksi setiap orang. Ada yang terkejut, ada yang menunduk, ada yang menghela napas. Ibu mertuaku membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Suamiku berdiri kaku, wajahnya merah padam. Untuk pertama kalinya ia tampak begitu bingung. Perannya sebagai pria yang terjepit di antara dua pihak, di hadapan angka-angka itu, tiba-tiba menjadi sangat tidak relevan. Aku tidak bicara lagi. Aku tahu, bicara banyak saat ini hanya akan mengurangi dampaknya. Aku sudah bicara secukupnya, di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Aku menoleh ke arah orang tuaku. Kulihat mata ibuku berkaca-kaca, tapi tatapannya sangat tegar. Aku kembali menatap keluarga suamiku, suaraku merendah. Saya tidak mau bertengkar di hari Lebaran. Saya hanya ingin semua orang mengerti. Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab, apalagi benalu seperti yang ibu katakan tadi. Tidak ada yang menjawabku. Angin bertiup lebih kencang, membuat kertas-kertas di meja sembahyang bergetar. Aku tahu, ucapanku barusan telah membalikkan keadaan. Orang-orang yang tadinya berada di pihak ibu mertuaku, kini tidak berani lagi bicara. Tapi aku juga sadar, ini belum berakhir. Ibu mertuaku bukan orang yang mudah mengaku kalah, dan apa yang terungkap barusan baginya hanyalah sebagian kecil. Aku memasukkan ponsel ke saku, hatiku anehnya terasa tenang. Aku tidak merasa puas. Tidak juga sepenuhnya lega. Aku hanya tahu, sejak saat ini, aku tidak lagi berada di posisi pasif. Tapi di dalam tatapan ibu mertuaku yang pucat itu, aku masih melihat kilatan sesuatu yang sangat kukenal, sebuah perhitungan yang belum selesai. Dan aku mengerti, serangan terakhir mungkin masih ada di depan. Suasana di depan rumah orang tuaku masih terasa berat setelah apa yang baru saja kukatakan. Semua orang berdiri canggung, bingung harus berbuat apa. Tapi aku tahu, jika semuanya berhenti di sini, ini hanyalah permukaan. Ada hal-hal yang jika tidak kusampaikan sekarang, aku akan kembali terseret ke dalam lingkaran setan yang sama. Cepat atau lambat, aku akan kembali menanggung beban yang bukan milikku. Aku menatap ibu mertuaku. Sorot matanya tidak lagi setajam tadi, melainkan berubah menjadi waspada. Tatapan itulah yang membuatku yakin bahwa ia sedang takut. Bukan takut kehilangan muka, melainkan takut ada hal lain yang akan terbongkar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Ada satu hal yang belum pernah saya katakan, karena saya pikir, kalaupun saya katakan, tidak akan ada yang percaya. Ibu mertuaku tampak terkejut. Ia menoleh cepat ke arahku, bibirnya bergerak seolah ingin menghentikanku, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku melanjutkan dengan perlahan, kata demi kata, tanpa terburu-buru. Uang THR sebesar 50 juta tahun ini, sebenarnya bukan untuk belanja lebaran. Begitu kalimat itu selesai, aku mendengar bisik-bisik pelan dari kerumunan. Suamiku mengangkat kepala menatapku dengan heran. Aku menoleh lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya dalam konfrontasi ini, aku bicara padanya dengan nada tenang. Mas hanya tahu setengahnya. Ia mengerutkan kening, wajahnya tampak bingung. Aku tidak menyalahkannya, tidak juga butuh pembelaannya. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang sudah lama kusimpan. Ibu punya utang di luar,
dan uang THR Mas itu hanya untuk menambal utang itu. Seluruh halaman seolah menahan napas. Seseorang nyeletuk pelan. Beberapa orang menoleh ke arah ibu mertuaku dengan tatapan menyelidik. Wajahnya pucat pasi, lalu seketika berubah menjadi marah seperti biasanya. Ia berteriak. Suaranya terdengar aneh karena panik. Kamu jangan mengarang cerita. Fitnah. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi terdengar mantap. Aku menatapnya tanpa menghindar, tanpa rasa takut seperti dulu. Aku melanjutkan. Saya tidak perlu menunjukkan ponsel, karena bukti yang saya perlukan sudah saya simpan cukup lama. Saya tahu ini bukan sejak kemarin. Saya tahu sejak ibu memintaku mentransfer uang mendadak untuk urusan pribadi, lalu menyuruhku jangan banyak tanya. Aku berhenti sejenak, memandang sekeliling, lalu berkata terus terang. Saya tidak mengungkapkannya karena saya pikir itu urusan orang tua, menantu tidak seharusnya ikut campur. Tapi saya tidak terima jika setiap tahun saya harus ikut membayar utang orang lain. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke kolam yang tenang. Suara riuh terdengar jelas. Beberapa kerabat mulai bertanya pada ibu mertuaku dengan nada ragu. Ada yang menegur pelan, ada yang lebih keras. Mengapa masalah seperti ini disembunyikan? Mengapa menantu yang harus menanggungnya? Ibu mertuaku, yang berdiri di tengah-tengah mereka, wajahnya merah padam. Ia terus-menerus menyangkal, tapi semakin ia menyangkal, bicaranya semakin tidak teratur. Suamiku berdiri kaku di tempatnya. Aku melihat dengan jelas momen ketika ia menatap ibunya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi tatapan anak yang percaya ibunya melakukan segalanya demi keluarga, melainkan tatapan seseorang yang baru sadar telah dibohongi. Ia bertanya pada ibunya dengan terbata-bata. Ini maksudnya apa, Bu? Tapi ibu mertuaku tidak menjawabnya. Ia justru berbalik memakiku, menyalahkanku karena telah mempermalukannya di depan kerabat. Aku tidak lagi ikut campur dalam perdebatan mereka. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku menatap suamiku dan mengucapkan satu kalimat tegas, tanpa amarah atau permohonan. Aku tidak mau lebaran tahun depan harus membayar utang orang lain lagi. Kalimat itu bukan hanya untuknya, tapi untuk semua yang berdiri di sana. Aku tidak memberi janji, tidak berkompromi, dan tidak membuka jalan apapun bagi kesabaranku yang lama untuk kembali. Ibu mertuaku berteriak, mencoba menarik suamiku ke sisinya, tapi ia tetap diam. Itulah pertama kalinya aku melihatnya tidak langsung menuruti perintah ibunya. Keheningannya saat itu terasa lebih berat daripada bantahan manapun. Aku mengerti. Baginya, apa yang baru saja ia dengar bukan hanya kejutan soal uang, melainkan runtuhnya kepercayaan yang selama ini ia pegang. Aku mengucapkan kalimat terakhirku, dengan sangat pelan dan jelas, mulai hari ini, uang diurus masing-masing. Tidak ada lagi yang berhak menganggap uang orang lain sebagai kewajiban. Setelah itu, aku tidak menunggu reaksi siapapun. Aku berbalik dan melangkah masuk ke rumah orang tuaku. Pintu tertutup di belakangku, memisahkanku dari pertengkaran yang meledak di luar gerbang. Di luar, aku tahu mereka masih berdebat, masih saling menyalahkan, masih ada kata-kata kasar yang belum selesai. Tapi di dalam rumah ini, aku duduk dengan perasaan anehnya tenang. Aku tidak merasa baru saja melakukan hal yang hebat, tidak juga takut akan konsekuensinya. Aku hanya tahu, keadaan telah berbalik. Aku tidak lagi berdiri di posisi yang harus menjelaskan, memohon, atau bersabar. Aku melihat keluar jendela. Sinar matahari hari pertama Lebaran menerpa barisan pohon di depan gang, begitu terang hingga menyilaukan mata. Aku tahu, pertempuran terbesar masih ada di depan, karena orang yang terbiasa memerintah tidak akan mudah menerima penolakan. Tapi setidaknya, pada saat ini, aku telah menetapkan batasanku, dan sekali batasan itu ditarik, seberapapun keributan di depan sana, aku tidak akan kembali menjadi orang yang diam seperti dulu lagi. Begitu pintu rumah tertutup di belakangku, di luar, pertengkaran langsung meledak. Aku tidak perlu mendengar dengan jelas untuk tahu apa yang sedang terjadi. Kerabat dari pihak suami mulai terpecah. Ada yang menyalahkan ibu mertuaku karena menyembunyikan utang, ada juga yang berbisik, "Sudahlah, ini masalah keluarga, diselesaikan di dalam saja. Kalau begini kan malu dilihat orang."
Suara-suara itu terdengar campur aduk, sama kacaunya dengan perasaan setiap orang yang berdiri di luar gerbang itu. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, tangan di atas paha, mencoba mengatur napas. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa sedih seperti yang kubayangkan. Semuanya terasa seperti sudah sampai pada titik di mana, mau tidak mau, tidak ada jalan untuk kembali. Aku tahu. Yang paling tidak tahan saat ini bukanlah ibu mertuaku, melainkan suamiku. Baginya, apa yang baru saja terjadi bukan hanya soal uang, melainkan soal harga dirinya yang diseret ke hadapan kerabat, di depan orang tuaku, dan di depan dirinya sendiri. Benar saja, tak lama kemudian, pintu kembali terbuka. Suamiku masuk, tidak menatap orang tuaku, tidak juga langsung menatapku. Ia menarikku ke sudut dekat dinding. Suaranya merendah tapi ketus, di dalamnya ada kebingungan yang jarang sekali kulihat. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kamu mempermalukan aku di depan semua orang begini? Aku mau taruh muka di mana? Ia bicara dengan cepat, seolah dengan berbicara keras. Kesalahan tidak akan lagi berada di pihaknya. Aku menatapnya sangat lama. 6 tahun hidup bersama, aku sudah akrab dengan wajah ini, dengan suara ini, dengan caranya yang selalu menempatkan diri sebagai korban yang terjepit, tapi kali ini, aku tidak lagi merasa kasihan. Aku bertanya balik dengan sangat tenang, tanpa nada tinggi atau menyindir. Harga diri Mas atau uang saya yang lebih penting? Begitu pertanyaan itu selesai, aku melihatnya terdiam. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bertanya setegas itu. Tidak menghindar, tidak mengalah seperti biasanya. Ia memalingkan muka, lalu kembali menatapku. Nadanya mulai berubah. Bukan lagi menyalahkan, melainkan mulai menunjukkan apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Kalau kamu begini kan keluarga jadi kacau. Bagaimanapun juga kamu itu menantu di sana, uangmu tetap harus ikut membantu. Cuma beberapa puluh juta saja dibikin ribut. Kalimat itu terdengar begitu jelas, tanpa ditutup-tutupi. Mendengarnya, aku tiba-tiba tertawa. Tawaku tidak keras, tidak juga gembira, melainkan seperti helaan napas setelah bertahun-tahun menahan diri. Aku tertawa karena pada saat itu, semua yang pernah kuragukan akhirnya terkonfirmasi. Selama 6 tahun, aku telah mencoba meyakinkan diriku bahwa ia hanya orang baik yang tidak suka konflik, bahwa ia diam karena serba salah. Tapi ternyata, keheningannya bukan karena ia tidak tahu, melainkan karena ia sudah menganggap uangku sebagai sumber daya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua masalah. Aku berhenti tertawa, menatap lurus ke arahnya. Suaraku sangat singkat. Kalau begitu, mulai hari ini, Mas urus sendiri bagian Mas. Aku tidak bicara banyak, tidak juga menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menetapkan batasan yang seharusnya sudah kutetapkan sejak lama. Tapi kalimat itu baginya terasa seperti sebuah tantangan. Ia terpaku sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Ia meninggikan suaranya, tidak lagi menjaga sikap. Coba saja kalau kamu tidak kasih uang. Aku tidak akan tinggal diam. Kalimat itu, jika diucapkan dulu, pasti akan membuatku takut. Aku pernah sangat takut dengan kata-kata seperti itu. Takut konflik memanas, takut dianggap sebagai perusak keluarga. Tapi saat ini, mendengarnya, hatiku justru terasa tenang. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi keinginan untuk menghindar. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas, kasihan. Aku kasihan padanya. Pria berusia hampir 40 tahun yang berdiri di hadapan istrinya dan harus menggunakan ancaman untuk mempertahankan sesuatu yang bukan miliknya. Aku kasihan pada pernikahan yang telah kujaga dengan kesabaran, hanya untuk menyadari bahwa dalam pikirannya, kesabaranku hanyalah kewajiban, bukan pilihan. Aku menatapnya, tidak membalas ancaman itu. Karena aku paham, ketika seseorang sudah harus mengucapkan kalimat seperti itu, berarti ia sudah kehabisan akal sehat. Ia berdiri di sana, menungguku bereaksi, menungguku mengalah seperti biasanya. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik, berjalan masuk, dan duduk di kursi. Punggungku tegak, tanganku terlipat rapi di pangkuan. Aku mendengar ia menghela napas kasar, mendengar langkahnya keluar, lalu suara-suara kembali ramai di depan gerbang. Tapi anehnya,
Suara-suara itu tidak lagi membuat hatiku sesak. Pada saat itu, aku sadar betul satu hal, urusan uang sudah selesai. Serangan berikutnya, jika ada, bukan lagi soal siapa memberi berapa, melainkan soal apa yang akan mereka gunakan untuk memaksaku kembali ke posisi semula. Mungkin ancaman, mungkin fitnah, mungkin membuat keributan agar aku takut pada omongan orang. Tapi aku juga paham. Sekali aku melihat wajah asli orang yang telah berada di sampingku selama 6 tahun, tidak ada lagi ancaman yang bisa membuatku kembali hidup seperti dulu. Aku duduk di sana, di rumah orang tuaku yang akrab, mendengar keributan di luar perlahan mereda. Hatiku tidak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan kejernihan yang sangat nyata. Aku tahu, sejak saat ini, pernikahanku telah memasuki babak baru. Dan apapun yang menunggu di depan, setidaknya aku tidak lagi buta tentang pria yang telah kupilih. Bagiku, itu menyakitkan, sekaligus sebuah pembebasan. Malam pertama Lebaran berlalu dengan keheningan yang aneh. Di rumah orang tuaku, makan malam sudah selesai dibereskan. Ayah menonton berita, ibu merapikan kembali kue-kue di meja. Tidak ada yang menyinggung kejadian tadi siang, tapi aku tahu hati setiap orang terasa berat. Aku duduk di kamar, menatap ponsel yang tergeletak di meja. Layarnya gelap, seolah sedang menunggu sesuatu. Benar saja, saat hari mulai gelap, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari suamiku. Awalnya, nadanya masih mencoba lembut seperti biasanya. Pulanglah, Dek. Kejadian tadi siang kita anggap selesai. Nanti Mas bicara lagi sama ibu. Aku membaca pesan itu dengan sangat perlahan, tidak terburu-buru membalas. Selama 6 tahun, setiap kali ada masalah, ia selalu menggunakan nada seperti ini untuk membujukku kembali. Lalu semuanya akan kembali seperti semula. Belum sampai 5 menit, saat aku masih diam, pesan kedua datang. Kali ini kalimatnya berbeda. Jangan dibesar-besarkan, tidak enak dilihat orang lain. Sudut bibirku sedikit terangkat, orang lain. Saat butuh uang, tidak ada yang memikirkan orang lain. Saat aku bicara jujur, baru takut pada gunjingan orang lain. Aku tetap tidak membalas. Ponsel bergetar lagi, lebih cepat. Pesan ketiga membuatku merinding. Kalau kamu tidak pulang, aku akan bilang ke semua kerabat kalau kamu selingkuh. Aku menatap tajam tulisan itu. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Sebuah perasaan jijik yang sangat jelas muncul. Aku tidak menyangka pria yang pernah makan sepiring dan tidur seranjang denganku selama 6 tahun, bisa dengan mudah menggunakan cara sekotor ini hanya untuk memaksaku kembali. Tanganku gemetar, tapi bukan karena panik. Itu adalah getaran seseorang yang baru saja melihat sisi tergelap dari sebuah pengkhianatan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga pikiran agar tetap jernih. Aku tidak membalas pesannya. Aku berdiri, membawa ponselku ke ruang tamu di mana orang tuaku duduk. Aku berkata sangat pelan tapi tegas. Aku perlu meneleponnya, dengan loudspeaker. Ibuku menatapku dengan cemas, tapi ia mengangguk. Aku menekan tombol panggil. Baru satu dering. Panggilanku langsung diangkat, seolah ia sudah menunggu. Aku tidak basa-basi. Aku bertanya langsung dengan suara jelas, Mas mau mengarang cerita apa tentang saya? Di seberang sana hening sejenak, hanya sedetik, tapi aku bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu ia membentak, tidak lagi menutupi apapun. Aku cuma mau kamu tahu posisimu di mana. Jangan mentang-mentang ada orang tuamu, kamu bisa seenaknya. Kata-kata itu terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Aku mendengar ibuku menarik napas keras. Sementara aku, pada saat itu, hatiku justru terasa dingin dengan cara yang aneh. Bukan dingin karena sakit, tapi dingin karena sadar. Aku sadar, ketika seseorang sudah siap memfitnah istrinya sendiri, siap menodai kehormatan orang yang telah hidup bersamanya hanya untuk mencapai tujuannya, maka tidak ada lagi yang namanya perasaan. Aku tidak berteriak, tidak juga menangis. Aku hanya berkata perlahan, kata demi kata. Mas sedang mendorong pernikahan ini ke jurang dengan tangan Mas sendiri. Kalimat itu bukan ancaman, bukan juga untuk menang. Itu adalah sebuah kebenaran telanjang yang harus ia dengar. Di seberang sana, ia diam. Keheningannya berlangsung beberapa detik,
Lalu ia membalas dengan nada penuh amarah, "Sudah kamu pikirkan baik-baik? Aku bisa bicara, aku juga bisa melakukannya." Belum sempat aku menjawab, ibuku angkat bicara. Sejak tadi ia hanya diam, tapi saat ini suaranya terdengar sangat jelas. Tidak bergetar, tidak tinggi, tapi setiap katanya terasa berat. "Anak saya bukan untuk diinjak-injak oleh keluargamu. Dia salah atau tidak, biar hukum dan hati nurani yang menentukan. Bukan fitnah dari kamu." Aku menatap ibuku, kerongkonganku tercekat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku mendengar ibuku bicara setegas ini pada keluarga suamiku. Di seberang sana, suamiku terdiam. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi ancaman. Hanya terdengar napasnya yang berat. Lalu terdengar bunyi tut yang kering. Ia menutup telepon dalam kemarahannya, meninggalkan ruangan yang diselimuti suasana berat, hingga aku bisa mendengar detak jam dinding dengan jelas. Aku meletakkan ponsel di meja, tanganku masih sedikit gemetar. Ibuku menatapku sangat lama, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya menggeleng pelan. Tatapannya sedih tapi tegas. Pada saat itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku paham. Kemanapun masalah ini akan berlanjut, aku tidak harus menanggungnya seorang diri. Aku duduk terdiam sejenak, membiarkan apa yang baru saja terjadi meresap. Ancaman, fitnah, semuanya adalah pertanda bahwa pihak seberang sudah kehabisan cara baik-baik. Dan ketika orang mulai menggunakan cara kotor, maka semua batasan lama tidak lagi berlaku. Aku tahu betul, sejak saat ini, aku tidak akan lagi mengalah. Bukan karena aku ingin menang, tapi karena jika aku mundur selangkah lagi, mereka akan maju 10 langkah. Di luar, angin malam pertama lebaran bertiup, membawa hawa dingin. Aku melihat ke teras yang gelap, hatiku perlahan tenang. Aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di sisa hari lebaran ini, trik apa lagi yang akan mereka gunakan. Tapi satu hal yang pasti. Ketika kehormatanku dijadikan alat tawar-menawar, ini bukan lagi soal uang atau bakti. Ini adalah saatnya aku harus membela diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun melewati batasan itu lagi. Setelah panggilan telepon di malam pertama lebaran itu, aku nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena pikiranku tidak bisa tenang. Kata-kata suamiku, ancaman yang terang-terangan, nada bicaranya yang meremehkan kehormatanku, terus terngiang di kepala. Aku berbaring menatap langit-langit hingga menjelang subuh, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus sabar, melainkan bertanya, sampai kapan aku harus diam agar mereka berhenti? Saat langit baru terang di hari kedua lebaran, aku bangun, menyalakan lampu, dan membuka laptop. Aku tidak menangis atau mengasihani diri sendiri. Perasaanku saat itu aneh, bukan marah atau panik, melainkan sangat jernih hingga terasa menakutkan. Aku membuka kembali rekening bankku, menelusuri setiap transaksi selama bertahun-tahun. Transfer-transfer rutin muncul di hadapanku, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Uang renovasi rumah, uang selamatan, uang untuk urusan pribadi, uang yang kuberikan pada ibu mertua untuk disimpan, semuanya atas namaku. Aku membuka folder pesan. Percakapan-percakapan singkat dan sepihak. Sebagian besar hanya kalimat seperti, transfer cepat ke ibu, tambahkan sedikit lagi, atau jangan banyak tanya. Membacanya kembali. Aku merasa diriku di masa lalu begitu bodoh. Bodoh bukan karena memberi uang, tapi karena tidak pernah bertanya aku ini dianggap apa. Aku menyalakan rekaman-rekaman percakapan lama, file-file yang tidak sengaja kusimpan karena kebiasaan kerja. Suara ibu mertua dan suamiku terdengar sangat jelas, tidak bisa disangkal. Ada angka-angka yang membuatku terkejut. Total uang yang telah kukeluarkan selama pernikahan ini, jika dijumlahkan, cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana. Aku terdiam sejenak, bukan karena sayang uang, tapi karena sadar bahwa aku telah dikuras sedikit demi sedikit dalam keheningan, atas nama bakti dan pengertian. Saat itu aku sadar betul, jika aku terus diam, keheninganku bukan lagi kesabaran, melainkan penghancuran diri. Aku memilah semuanya.
Aku tidak mengirimkan semuanya, hanya memilih yang paling representatif, paling jelas, cukup agar siapapun yang melihatnya akan mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menahan emosi, membuka jendela obrolan dengan suamiku. Aku tidak menulis panjang lebar, tidak menyalahkan, tidak juga menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya mengirimkan sebagian bukti itu, disertai satu kalimat singkat. Mas, mau kita bicara baik-baik atau di pengadilan? Belum sampai 2 menit pesan terkirim, ponselku berdering. Ia menelepon dengan cepat. Sangat berbeda dengan nada mengancamnya semalam. Aku mengangkatnya. Tidak menggunakan loudspeaker, hanya menempelkannya pelan di telinga. Suaranya di seberang sana langsung melunak. Terdengar jelas kepanikannya. Kamu apa-apaan? Kenapa kirim-kirim ginian? Aku mendengarnya tanpa terkejut. Orang yang terbiasa menganggap uangku sebagai hal yang wajar, saat melihat bukti, pasti akan menjadi yang paling takut. Ia bicara cepat, mencoba menarik semuanya kembali ke cara lama yang ia kenal. Jangan dibesar-besarkan, Dek. Lebaran begini masa ke pengadilan. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan berdua saja. Aku mendengarkannya sampai selesai. Saat ia berhenti, barulah aku menjawab dengan suara sangat dingin. Masalah ini jadi besar sejak Mas menganggapku sebagai ATM berjalan. Aku mengucapkan kalimat itu tanpa gemetar. Selama 6 tahun, aku tidak pernah menyebut peranku di rumah itu dengan nama yang sebenarnya. Tapi saat ini, aku tidak merasa perlu lagi menghindar. Ia terdiam cukup lama, lalu mengubah nada bicaranya, mulai mengalah. Iya, nanti kita bicarakan pelan-pelan. Biar Mas bicara lagi sama ibu, aku mendengarnya dan hanya merasa lelah. Aku tidak butuh lagi janji-janji yang tidak jelas. Aku langsung menyampaikan syaratku, tanpa basa-basi, tanpa kompromi. Mulai sekarang, uang diurus masing-masing. Aku tidak akan lagi memberi tunjangan tidak masuk akal untuk keluargamu. Semua pengeluaran harus jelas, didiskusikan. Tidak ada lagi aku otomatis memberi uang hanya karena orang lain mau. Belum sempat ia bereaksi, aku mendengar suara ibu mertuaku di seberang sana, mungkin ia berdiri di sebelahnya. Suaranya tinggi dan tajam. Berani kamu mengancam saya? Kamu pikir dengan begitu kamu menang? Aku tidak terkejut. Aku sudah terbiasa. Setiap kali aku menetapkan batasan, ia akan menganggapnya sebagai sebuah penghinaan. Aku memegang ponsel dan menjawab dengan sangat perlahan dan jelas. Saya tidak mengancam. Saya berhenti. 3 kata itu terucap, dan hatiku terasa sangat lega. Aku tidak mengancam, tidak balas dendam, tidak berebut apapun. Aku hanya berhenti di tempat yang seharusnya sudah kuhentikan sejak lama. Di seberang sana tidak ada lagi yang bisa bicara. Aku mendengar ibu mertuaku terengah-engah, mendengar suamiku memanggil ibunya dengan pelan, tapi aku tidak peduli lagi. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Aku duduk diam sangat lama, bukan untuk menunggu reaksi, tapi untuk merasakan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya aku merasakan dengan jelas bahwa neraca kekuasaan telah bergeser. Bukan karena aku lebih kaya atau lebih vokal, tapi karena aku sudah berhenti takut. Ketika aku tidak lagi takut mengecewakan, tidak lagi takut dicap buruk, tidak lagi takut ditinggalkan, maka orang-orang yang terbiasa menggunakan ketakutan itu untuk mengendalikanku, tidak lagi punya kekuatan. Di luar, hari kedua Lebaran berlalu dengan lambat. Sinar matahari yang pucat masuk melalui jendela, menerpa meja kerjaku. Aku menatap catatan, angka-angka, dan bukti yang tergeletak rapi di hadapanku. Hatiku anehnya terasa tenang. Aku tahu, setelah hari ini, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Mereka tidak akan mudah menerima keputusanku untuk berhenti. Tapi sejak saat ini, aku juga sadar betul satu hal. Ketika aku tidak lagi diam, kekuasaan dalam pernikahan ini telah mulai berpindah tangan. Setelah percakapan di pagi hari kedua Lebaran itu, aku tidak menerima panggilan lagi dari pihak keluarga suami selama hampir seharian. Keheningan itu tidak membuatku tenang, malah sebaliknya. Aku tahu betul, itu adalah jeda sebelum semuanya runtuh. Ketika uang tidak lagi mengalir, ketika batasan yang kutetapkan tidak bisa lagi dilunakkan dengan beberapa kalimat kasar,
maka apa yang selama ini tertutup rapat akan terbuka dengan sendirinya. Menjelang sore, kabar mulai datang melalui jalur yang sangat biasa. Seorang kerabat jauh dari pihak suami menelepon ibuku, suaranya ragu-ragu, mengatakan bahwa di seberang sana situasinya sedang kacau. Utang yang selama ini disembunyikan oleh ibu mertuaku akhirnya ditagih dengan paksa. Tanpa sumber dana darurat dariku untuk menambalnya, semuanya langsung meledak. Penagih utang datang ke rumah, tidak membuat keributan besar, tapi cukup untuk membuat seluruh tetangga tahu. Kerabat yang tadinya membela ibu mertuaku di hari pertama Lebaran, kini mulai menghindar. Tidak ada yang mau terseret dalam masalah uang. Aku mendengarkan cerita ibuku, hatiku tidak merasa puas seperti yang mungkin dipikirkan banyak orang. Aku hanya merasakan sebuah kedinginan yang sangat nyata. Bukan karena kasihan atau marah, tapi karena aku sadar, selama bertahun-tahun ini, kedamaian keluarga itu dibangun di atas uangku, bukan di atas kasih sayang. Ketika sumber uang itu berhenti, apa yang disebut nama baik keluarga dan sopan santun langsung retak tanpa perlu didorong. Malam itu, ponselku bergetar. Nomor ibu mertuaku. Aku menatap layar sangat lama, menimbang-nimbang. Akhirnya aku tetap mengangkatnya. Bukan karena aku luluh, tapi karena aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan saat tidak lagi berada di posisi memerintah. Suaranya di seberang sana sangat berbeda. Tidak lagi tajam atau tinggi. Suaranya lemah dan serak, seperti orang yang baru saja jatuh dengan keras. Tolong ibu sekali ini saja nak. Ia mengucapkan setiap kata dengan terputus-putus, tidak ada lagi sisa-sisa wibawa. Aku memegang ponsel. Mendengar kalimat itu, dan hatiku terasa dingin. Selama 6 tahun, tidak pernah sekalipun ia bicara padaku dengan nada seperti itu. Tapi justru perubahan itulah yang membuatku semakin yakin, jika aku mengangguk saat ini, maka semua batasan yang baru saja kubangun akan runtuh seketika. Aku menjawab sangat singkat. Dengan nada datar, tidak sinis, tidak juga mengejek. Ibu tidak salah orang? Aku langsung menutup telepon setelah mengucapkan kalimat itu, tidak mau mendengar apapun lagi. Setelah panggilan itu, suamiku datang. Ia datang ke rumah orang tuaku sendirian, tanpa ibunya, tanpa kerabat. Wajahnya tampak sangat kuyu, tatapannya tidak lagi garang, atau mengancam seperti beberapa hari yang lalu. Ia duduk di hadapanku, terus-menerus menghela napas, mengatakan bahwa segalanya sudah di luar kendali, bahwa ibunya sedang menderita, bahwa tindakanku ini memutuskan tali silaturahmi. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Saat ia selesai, aku hanya bertanya satu hal. Jika hari ini aku memberikan uang lagi, apakah tahun depan kejadian ini akan terulang? Ia terdiam. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihatnya berdiri di tengah puing-puing dari pilihan yang telah ia biarkan terjadi selama bertahun-tahun. Dan kini ia tidak tahu harus berpegangan pada apa lagi. Ia menyalahkanku karena dingin, tidak memikirkan orang tua, dan membuat masalah menjadi besar. Tapi selama percakapan itu, tidak sekalipun ia mau mengakui bahwa dirinya lah yang telah mendorongku ke posisi ini. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku tahu, penjelasan apapun saat ini akan dianggap sebagai pembangkangan. Aku hanya berkata dengan sangat jelas, aku tidak akan menanggungnya lagi. Mas harus menyelesaikan urusan Mas sendiri. Setelah hari itu, semuanya berjalan dengan sangat cepat. Tanpa ada lagi dana talangan, hubungan-hubungan yang tadinya dijaga dengan kepentingan mulai retak. Kerabat dari pihak suami tidak lagi berkunjung, ada yang beralasan sibuk, ada yang terang-terangan bilang tidak mau ikut campur. Ibu mertuaku, yang terbiasa memerintah dan membentak, kini beralih mengeluh dan menyalahkan nasib. Tapi keluhannya tidak lagi berpengaruh padaku. Karena aku tahu, jika aku kembali, aku akan terus menjadi pelampung bagi semua orang. Aku mulai mengemasi barang-barangku, bukan dalam kemarahan atau setelah pertengkaran hebat. Aku berkemas dengan sangat tenang dan rapi. Ternyata barang-barangku di rumah itu tidak sebanyak yang kubayangkan. Pakaian, beberapa barang pribadi, dan buku-buku lama. Aku tidak membawa apapun yang bukan milikku. Saat aku menarik koper keluar pintu, tidak ada yang menahanku.
Suamiku berdiri dari kejauhan, hanya melihat tanpa berkata apa-apa. Mungkin ia sudah mengerti, kali ini semuanya benar-benar berakhir. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada air mata, tidak juga ada kata-kata perpisahan yang penuh tuduhan. Hatiku hanya terasa kosong, tapi tidak lagi seberat dulu. Kekosongan itu terasa seperti sebidang tanah yang baru saja dibersihkan setelah longsor, tandus, tapi di sanalah sesuatu yang baru bisa dimulai. Saat mobil berjalan, aku melihat melalui jendela, rumah mertuaku perlahan menjauh. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan mengatasi masalah mereka, dan aku juga tidak ingin tahu. Aku hanya tahu, sejak aku berhenti, semua yang dibangun di atas kesabaranku telah runtuh dengan sendirinya. Dan dalam keruntuhan itu, aku tidak lagi merasa sebagai pihak yang kalah. Aku tahu betul, segalanya telah berakhir tanpa perlu penegasan lebih lanjut. Waktu setelah itu berjalan perlahan. Tidak seramai hari-hari Lebaran yang baru berlalu, tapi cukup panjang untuk memberiku kesempatan menata kembali diriku. Aku pindah dan tinggal bersama orang tuaku, mulai mengatur hidup dengan caraku sendiri, sesuatu yang selama ini selalu kutunda. Aku bekerja dengan rutin, mengelola keuanganku sendiri, memutuskan pengeluaranku sendiri, tanpa perlu lagi melihat suasana hati orang lain. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku sadar betapa leganya memegang uang hasil jerih payah sendiri tanpa harus menjelaskannya pada siapapun. Mantan suamiku menelepon berkali-kali. Kadang larut malam, kadang mengirim pesan yang sangat panjang. Mengeluh bahwa ia lelah, bahwa segalanya kacau, bahwa ia hanya ingin bicara. Aku membaca semuanya tapi tidak membalas. Bukan karena aku benci, tapi karena aku paham. Ada percakapan yang jika dilakukan terlambat, hanya akan menyisakan kelelahan. Aku tidak lagi punya kebutuhan untuk menjelaskan bahwa aku benar atau salah, apalagi kembali ke lingkaran setan yang lama hanya untuk membuktikan betapa aku telah menderita. Ibu mertuaku juga diam. Tidak ada lagi panggilan telepon setiap kali ada acara, tidak ada lagi pengingat, tidak ada lagi permintaan yang dibungkus dengan kata-kata bijak. Keheningannya bagiku bukanlah sebuah kemenangan, melainkan tanda yang jelas bahwa semuanya telah berakhir. Ketika orang lain tidak lagi membutuhkanmu, saat itulah kau sadar apa peranmu yang sebenarnya dalam hubungan itu. 1 tahun berlalu lebih cepat dari yang kuduga. Lebaran datang lagi. Di malam takbiran, aku membantu ibu mengelap meja sembahyang, menata buah-buahan, dan memasak opor ayam yang khas. Di luar, angin malam bertiup sejuk, aroma masakan berbaur di udara. Sangat biasa, tapi juga sangat hangat. Aku sadar, sudah sangat lama aku tidak merasakan suasana Lebaran yang utuh seperti ini, tanpa cemas, tanpa tegang, tanpa was-was menunggu apa yang akan terjadi. Malam itu, aku berdiri bersama orang tuaku di depan meja sembahyang. Saat dupa dinyalakan, hatiku terasa begitu ringan, bukan karena masa lalu telah hilang sepenuhnya, tapi karena aku telah belajar untuk meletakkannya. Aku tidak berdoa untuk hal-hal besar, hanya berharap orang tuaku sehat, dan aku cukup bijaksana untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku tiba-tiba mengerti satu hal sederhana yang selama ini selalu kuhindari. Kedamaian tidak datang dari usaha menyenangkan semua orang. Kedamaian tidak datang dari sikap mengalah demi ketenangan. Kedamaian datang dari keberanian kita untuk berkata tidak di saat yang tepat dan menerima bahwa saat kita mengatakannya, kita mungkin akan kehilangan beberapa hubungan yang tadinya kita anggap penting, tapi sebagai gantinya, kita menemukan kembali diri kita sendiri. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk mengatakan aku benar dan mereka salah. Aku menceritakannya untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa ada batasan yang jika tidak ditetapkan sejak awal, cepat atau lambat pasti akan dilanggar. Seorang wanita yang terlalu lama bersabar bukan berarti bijak, seringkali itu berarti ia menyakiti dirinya sendiri tanpa sadar. Ketika kesabaran dianggap sebagai kewajiban, maka pihak yang menanggungnya akan menjadi yang paling dirugikan. Aku juga paham bahwa uang itu sendiri tidaklah buruk, ia menjadi buruk ketika dianggap sebagai tanggung jawab mutlak satu pihak, sebagai alat untuk menguji atau mengukur hubungan keluarga. Ketika uang diletakkan di atas rasa hormat, maka hubungan sedekat apapun bisa menjadi rusak.
Dulu aku berpikir, menjaga keharmonisan berarti menjaga keluarga. Tapi setelah semuanya, aku sadar, tidak ada keharmonisan yang langgeng jika salah satu pihak harus selalu menunduk. Lebaran tahun itu, aku duduk di meja makan bersama keluargaku, mendengarkan ayah bercerita, mendengarkan ibu tertawa saat mengenang masa lalu. Aku tidak lagi merasa sebagai seorang pelarian atau orang yang kabur. Aku hanya merasa seperti seseorang yang akhirnya pulang ke rumah, ke tempat di mana keberadaanku dihargai bukan karena apa yang bisa kuberikan, melainkan karena siapa aku sebenarnya. Dan bagiku, itulah arti Lebaran yang sesungguhnya.